Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan belajar tentang menuliskan not dalam garis paranada. Ini merupakan materi lanjutan dari yang kemarin setelah kita belajar tentang ritmis, membaca ritmis. Maka saat video ini kita akan belajar tentang menuliskan not dalam garis paranada. Baik, untuk lebih jelasnya, simak video berikut. Saya akan mulai untuk share screen terlebih dahulu. Ya, baik. Not dalam garis paranada yang ditulis dalam garis paranada itu bertujuan untuk memberikan nada dalam garis-garis paranada yang akan kita tuliskan. Jadi jika sebuah not itu belum diletakkan pada garis paranada juga dengan tanda kuncinya, maka not-not tersebut belum memiliki nada. Ya, kita akan mulai dari sini. Hal pertama yang harus kita lihat di sini ada tanda kunci. Ya. Dalam musik, kita mengenal sebetulnya ada 3 tanda kunci. Namun yang umum digunakan hanya tanda kunci G seperti ini. Ini disebut dengan tanda kunci G. Dan juga ada tanda kunci F yang bentuknya seperti ini. Nah, ini tanda kunci F. Bedanya apa? Untuk tanda kunci G itu biasanya digunakan untuk nada-nada yang range-nya mulai dari middle C ke atas, atau nada dari tengah ke atas, nada tinggi. Kemudian untuk nada F atau bass clef, ini disebutnya dengan bass clef. Bass clef itu untuk nada-nada yang rendah. Dan kunci G ini disebut dengan treble clef. Gitu. Ya. Kemudian dalam garis paranada itu ada 5 garis. Yang paling bawah kita tulis garis 1, 2, 3, 4, dan juga 5. Selain garis, kita mengenal adanya spasi. Spasi itu adalah di antara 2 garis. Spasi yang pertama, spasi yang kedua, spasi ketiga, dan spasi keempat. Jadi ada 5 garis, 5 garis, dan 4 spasi. Begitu. Nah, selain 5 garis dan 4 spasi, ini ada lagi yang disebut dengan garis bantu. Jadi garis bantu itu di luar kelima garis ini. Bisa di bawah sini, ini garis bantu. Misalnya di sini, kemudian kita tuliskan not di sini. Nah, ini menggunakan garis bantu. Atau bisa juga di atas. Ini juga bisa disebut dengan garis bantu. Gitu. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam menuliskan not dalam garis paranada, ini seharusnya begini ya. Ke atas. Nah, adalah penulisan stem atau tangkai. Stem. Ya. Stem atau tangkai dari not-not yang dituliskan. Saya contohkan di sini. Jadi kita patokannya adalah pada garis 1, 2, 3, 4, 5. Patokannya adalah di garis ketiga. Jika not dituliskan di bawah garis ketiga, maka stem atau tangkainya ke atas. Misalnya begini. Kita tulis di sini, ini ada di garis ke-1, maka tangkainya ke atas. Nah, atau misalnya di sini, ini ke atas juga. Atau misal di sini, ini kan masih di garis ketiga, maka ke atas. Nah, untuk garis yang di atas garis ketiga, misal di sini, maka tangkainya ke bawah. Atau di sini, maka tangkainya ke bawah.
Nah, jika dia tepat di garis ketiga, maka penulisannya ke bawah boleh, ke atas juga tidak apa-apa. Ya, namun biasanya lebih sering digunakan yang ke bawah. Tapi kalau misalnya dia bentuknya di setelah ini ada not di sini lagi dan ini mau digabungkan 4/8 ya, maka stemnya ke atas semua. Nah, atau misalnya dia di sini mau digabungkan dengan yang di sini, maka stemnya ke bawah semua. Begitu. Ya, kalau yang untuk ketiga itu lebih kepada estetika penulisan pada garis ketiga. Namun selebihnya mengikuti aturan-aturan berikut. Oke. Nah, selanjutnya untuk menyusun not dalam garis para nada, kita harus hafal terlebih dahulu nama-nama nada. Ini adalah nama-nama nada dalam nada-nada baik diatonis, G, A, B. C, D, E, F, G, A, B. Kemudian berikutnya diulang lagi ke sini. C, D, E, F, G, A, B. Berikutnya C, D, E, F, G, A, B. Nah, bagaimana menyusun nada-nada ini dalam garis para nada? Jadi masing-masing nada ini memiliki tempat masing-masing, tempat yang berbeda di garis para nada. Jadi tidak mungkin satu tempat untuk dua nada. Maka C ada tempatnya, D ada tempatnya, E ada tempatnya, dan seterusnya. Baik, sekarang kita mulai dari sini. Untuk nada C, itu dimulai dari garis bantu pertama di bawah, dan letaknya ada di garis. Kemudian, C ke D, maka ini adalah kita bisa bilang arahnya ke kanan, atau arahnya naik. Maka secara visual, not juga dituliskan naik, tidak sejajar. Proses naiknya atau prinsipnya adalah dari garis naik ke spasi, naik ke garis, naik ke spasi. Dari garis yang pertama, maka spasinya ada di tengah-tengah. Maka kita buat not berikutnya adalah, nah, ini kalau ada garis bantu di sini, nah maka ini bisa disebut spasi di antara dua garis, garis bantu dan garis pertama. Not berikutnya lagi naik ke garis. Ini spasi, naik ke garis. Berikutnya, naik lagi ke spasi. Dari spasi, naik lagi ke garis. Dari garis, naik lagi ke spasi. Kita C, D, E, F, G, A. Berarti masih kurang satu. Kita lagi B. Setelah B, naik lagi satu, maka ini menjadi C. Nah, bagaimana penamaannya? Untuk penamaannya ada aturannya sendiri. Jadi sebagai patokan adalah not yang ini menjadi patokan. Not C ini jadikan sebagai patokan. Not paling bawah dengan garis bantu pada tanda kunci G, ini disebut dengan not C1. C1 dilambangkannya dengan C aksen. Maksudnya satu di sini dilambangkannya bukan C1, kemudian C2, tidak seperti itu. Penulisannya C1 dilambangkan dengan C, ini tanda aksen 1. Ya. Dan ini semua berlaku, aksen 1 berlaku sampai dengan B. Ya, C1, ini D1, E1, F1, dan harus dituliskan dengan huruf kecil. G, A, B. Yang di sini, karena satu nada itu namanya sudah masing-masing ada, C1 atau C aksen 1 di sini sudah ada, maka C yang di sini menjadi C aksen 2. Dan kalau kita lanjutkan di sini, maka ini menjadi D aksen 2. Satu lagi di sini, ini menjadi E aksen 2. Ya, jadi C, D, E, F, G, A, B. Sesuai ini, kemudian kembali lagi ke depan. C, D, E,
F, G, A, B, dan seterusnya. Ya, jadi letak-letak nada adalah seperti itu. Oke, silakan dipahami sampai di sini. Kemudian kita akan masuk ke bahasan berikutnya. Bagaimana dengan nada-nada yang penulisannya misalnya dis, ya, D naik setengah, atau fis misalnya. Ini sering disebutnya dis. Ini fis ya. Seperti yang kita ketahui bersama dan sudah ada di buku penjelasan, bahwa ini adalah nada yang naik setengah dan mol ini telah turun setengah. Turun setengah. Misalnya saya mau menuliskan dis. Kita buat notnya di sini. Dis, beri tanda kres di depannya. Nah, jadi buat dulu nada D, kemudian diberi kres di depannya menjadi dis. Kemudian di sini ada fis misalnya. Tulis F, gitu. Misalnya lagi gis ya, kita hitung C, D, E, F, G. Nah di sini G, beri tanda kres, dan ini menjadi gis. Kalau mol sama, misal kita membuat nada bes atau B di mol. Kita hitung dulu. C, D, E, F, G, A, B. Kita buat nada B, kemudian kita kasih tanda mol di sini. Ini menjadi bes. Atau misalnya S, C, D, E. Ini kita buat E, ini kita kasih mol menjadi nada S. Kalau mau dikembalikan lagi menjadi seperti semula, misal di sini E, sudah kita kasih S, mau dikembalikan lagi ke E. Ini S, mau kita kembalikan lagi ke E, kita buat lagi di sini, kemudian kita kasih tanda pugar. Nah, ini tanda pugar. Tanda pugar ini untuk kembali ke semula. Misalnya dia di sini gis, kita mau kembalikan lagi ke semula, menjadi G lagi. Tanda pugar, jadi G. Seperti itu untuk penulisan tanda aksidental. Baik, kalau di sini belum paham, pahami dulu yang awal, yang untuk letak nada-nada. Ya. Sekarang saya akan memberikan contoh menuliskan not dalam garis paranada yang mudah dan juga mengikuti irama atau ketukannya. Saya akan buat dulu di sini 3/4. Ini harus dituliskan, 3/4 ini harus dituliskan. Jadi dalam satu ruang birama atau satu bar itu ada 3 ketuk dengan not 1/4. Saya mau buat not di sini yang pertama C, yang kedua D, 3 E. Nah, kita tutup menggunakan garis birama atau garis bar. Kemudian di sini saya buat G, kemudian di sini saya buat C, oke, maaf. Untuk ini, rangkainya harusnya ke atas. Kita tutup lagi. Kita buat lagi di sini nada E, D, C. Jangan lupa garis bantunya. Oke. Nah,
Ya, ini nada C, C, D. Ini nada D, naik lagi. Ini nada E, naik lagi. Ini nada G, naik lagi nada C, naik lagi nada E, naik lagi. Turun, dan turun kembali. Oke. Kemudian kita akan coba untuk membaca not berikut menggunakan solmisasi, karena jika sudah diletakkan dengan garis paranada maka not tersebut akan memiliki bunyi atau memiliki nada. Kita hitung dulu ketukannya. Ini ketukan ke-1, ketukan kedua, ketukan ketiga, notnya seperempat ya, sudah. Ini ketukan ke-1, karena ini not setengah maka ketukan duanya menjadi di sini ya. Ini 2 ketuk dan ini ketukan ketiga. Ini juga ketukan 1, ketukan kedua, dan ketukan ketiga. Nah, jika di depan sini tidak ada tanda crash, tidak ada tanda mol, maka ini disebut dengan tangga nada natural. Ya, nanti akan ada pembahasan pada video berikutnya. Kita pahami dulu di sini, ini natural, tidak ada tanda crash atau mol. Untuk natural, maka do sama dengan C. Untuk natural, itu do sama dengan C. Maka C di sini sebagai do. Kita lanjutkan. C, D, E, F, G, A, B. Kalau misalnya natural, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, kemudian kalau do sama dengan C, kita urutin. C, D, E, F, G, A, B, C. Maka ini menjadi do. Ini menjadi re. Ini menjadi mi. G menjadi sol. C ini menjadi do tinggi. Maaf. Do rendah. Maaf, ini maksudnya do rendah. Oke. Kemudian E ini menjadi mi. Dan D menjadi re. Kemudian kembali menjadi do. Gitu. Jika kita solmisasikan, maka do, re, mi, sol, do, mi, re, do. Gitu. Ya, kita dari sini. Do, re, mi, sol, do, mi, re, do, sol. Nah, solnya di sini 2 ketuk. Sol, do, mi, re, do. Begitu. Ya. Ini adalah merupakan solmisasinya. Atau tidak disolmisasi juga tidak apa-apa kalau bisa. C, D, E, G, C, E, D, C. Tapi biasanya kalau untuk menyanyikan itu menggunakan solmisasi. Atau ini juga bisa dimainkan menggunakan piano. Baik. Ya, sampai di sini dulu untuk pembahasan penulisannya. Kemudian pada slide berikutnya saya sudah mempersiapkan sebuah melodi. Kita tulis terlebih dahulu di sini. Ini masih natural ya, tidak ada crash. Yang saya maksud crash itu nanti kalau di sini ada seperti begini. Nah, ini menjadi tidak natural ya. Tapi ini masih belajar yang natural. Tanda kunci G birama 4/4. Jadi do sama dengan C. Ya, kita tulis lagi untuk mengingat-ingat di sini. C, D, E, F, G, A, B, dan C.
Ini adalah sekarang kita tulis solmisasinya dulu. C sebagai do. Do saya kasih simbol 1 saja ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, ini udah tinggal dimasukkan. Ini nada G berarti sol. Ini nada E berarti mi. Ini nada G, sol. Ini nada E, mi. Ini mi. Nada F menjadi fa. Ini kita harus hafal dulu tempatnya. Sol. C, D, E, F. Ini fa, re, fa, la, sol, fa, mi. Contohkan dulu yang atas ya. Sekarang kita baca. Do, re, mi, fa, sol, do. Sol, mi, fa, sol. Fa, re, fa, la, sol, fa, mi. Begitu. Kemudian kita lanjut. Di sini nada A. C, D, E, F, G, A. La. C, D, E, F. Fa. Ini sama dengan ini. La. Ini sama dengan ini, fa. Ini sama, la. La di sini naik. Berarti ini B ya, ini naik 1. Si naik lagi. Do. Ini kita lihat sama dengan yang ini. Nah, sol. Ini sama dengan ini. Mi. Ini sama, sol lagi. Ini C, C, D, E, F. Fa. C, D. Re. Dan terakhir adalah C yang ada di bawah. Yaitu do. La, fa, la, si, do. Sol, mi, sol, fa, re, do. Gitu ya. Kita ulang dari awal. Tu, wa, ga, pa. Sol, mi, fa, sol. Fa, re, fa, la, sol, fa, mi. La, fa, la, si, do. Sol, mi, sol, fa, re, do. Istirahat. Jangan lupa ini 2 ketuk dan ini juga 2 ketuk. Baik, itu tadi untuk penjelasan tentang bagaimana menulis not dalam garis paranada dan juga bagaimana membaca not dalam garis paranada yang masih menggunakan tanda natural ya, masih menggunakan tangga nada natural. Ya, baik, saya rasa sekian untuk video pembelajaran yang kali ini. Jika ada pertanyaan, boleh dituliskan di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap semangat untuk belajar.